biar rasanya seperti biasa ke orang, seperti orang-orang yang jualan sambal yang seperti orang-orang lain lah gitu. Oke, anggap berarti beli yang basi. Terus Diapain ini bahan-bahannya? kalau cumi saya beli yang basi yang sudah ada lalatnya begitu. Harus yang ada lalatnya. Ya karena basi kan ada lalatnya. Oh, berarti cumi kalau basi harus ada lalatnya. Kalau ada telur-telur-lalatnya diambil aja pokoknya. Iya, karena tidak ada kayak masih segar kan pasti mahal Mas. Oke. Oke. Jadi semisal kalau harganya seger berapa? Misalkan 50.000 gitu. Kalau segar itu 45 sampai 50 ribu. 50.000. Kalau yang sudah bau dapat berapa? Murah cuma. Iya, 15 ribu, 10 ribu. Sudah pelanggan ya. Oke. Daripada orangnya buang, pasti. Terus setelah itu diproses diapain? Cuminya saya potongin atau cincang, rebus sekitar 10 menit. Habis itu, kalau kita bicara khusus di cumi dulu ya, kan ada 3 macam. Habis itu, saya blender bahan yang lain, itu saya simpan dulu. Dari cabai, semuanya tak blender. Saya blender semuanya, sama jeruk juga. Nah, ini sebelum tadi, ini kan tadi mau blender cabai ya? Sebelum di blender, apakah cabainya juga cabai yang busuk? Ya, Atau cabai yang benar? Ya, kita cari yang murah, yang udah busuk, udah hitam gitu. Yang sudah hitam, itu yang dipakai. Betul sekali. Tapi kan nggak mungkin pedes dong. Nah, itu kan saya punya resep tersendiri. Ada resepnya lagi. Iya. Oke, berarti cabai itu di blender terus Nah, di blender, habis itu saya goreng. digoreng. Nah, goreng campur dengan cumi tadi yang saya sudah siapkan tadi. Cumi yang bau itu, kan cuminya masih bau. Masih bau, tapi saya sudah rebus. Rebus, Habis itu saya masukin juga sama biar tidak bau ya. Saya masukin juga sama jeruk juga. jeruk juga untuk mengurangi baunya. Terus pengawetnya juga biar kelihatan tetap segar. Pengawetnya. Bahan pengawet. Oke, terus Terus habis itu biar kan ada pemanis juga ya, ada rasa pemanis. Biar pedasnya itu lebih pedas. Pedasnya itu tidak kehilangan, maksudnya tetap oke. Saya campur dengan balsam. dengan balsam. Balsam di toko-toko itu, di warung-warung. Balsam. Balsam apa, Mas? Ya balsam seperti orang-orang jual di warung itu, yang buat urut-urut badan itu. Itu bisa. Ya kan pedas Mas. Pedesnya apa nggak beda sama pedes-pedes Lombok? Kan sudah ada pemanisnya, ada jeruknya, dan saya punya takaran tersendiri. Kalau Mas tanya bisa apa enggak, buktinya hampir 5 tahun kan berjalan lancar. Oke, terus setelah dicampur semua jadi. Jadi Itu juga berlaku sama seperti teri dan petenya. seperti itu. Dan bahan-bahan teri dan pete yang dipakai juga yang sudah rusak itu juga. Iya kan saya sudah bilang berapa kali tadi, hampir 3 kali kan, yang sudah yang tidak laku lagi. Tapi kan saya kurang paham, maksud saya pete yang rusak itu yang seperti apa? Karena kan sejauh ini pete ya modelnya seperti itu aja. Yang Mas tahu rusak itu seperti apa sih? Mungkin pete yang saya nggak pernah tahu pete rusak soalnya. Tadi Mas belum tahu pete rusak ya? Belum. Mas tahu pete yang di pasar yang segar-segar itu ya? Ya yang warna hijau. Ya kalau tidak laku lagi berarti sudah busuk dan kulit di luarnya itu sudah warna hitam. Oh berarti kalau yang busuk itu yang warnanya hitam. Iya. Nah terus kalau ikan asin yang busuk itu yang seperti apa? Ikan asin busuk juga, ya pokoknya sudah tidak laku lagi jadi busuk. Ya busuk maksudnya tidak segar. Tapi ada bahan pengawetnya kan? Oke, setelah itu semua diproses, Kan tadi di packing. ada packing. Packing itu berarti dia pakai tutupan botol dong ya. Tutup, iya. Nah itu sudah ada yang order atau masih cari orderan dulu? Kalau berangkat awalnya kan cuma jual di rumah, belum ada orderan. Kalian nunggu orang-orang datang beli. Ya lama-lama saya juga promosiin ke warung-warung, itu menjadi lakunya di situ. Oh jadi sambal yang masnya buat ini nanti dititipkan di warung-warung, Iya. dipakai atau gimana? Iya, betul. Satu harinya, nah ini mas ya, dengan bahan-bahan yang seperti itu tuh bisa laku berapa sih? Karena awalnya itu masih berangkat pertama ya, rintis pertama ya,
palingan 4 sampai 500. Tapi sekarang sampai hampir 5 tahun ini, alhamdulillah sampai tembus sampai luar kota itu bisa sampai puluhan juta. Puluhan juta? Iya. Sambal. Sambal. Sama sekali nggak tahu. Saya sudah jelasin. Saya sudah jelasin berapa kali karena hampir 5 tahun tidak ada yang protes. Nggak. Berarti nggak ada yang protes dan semua ini berjalan dengan lancar. Dan untuk dapat bahan-bahan yang busuk tadi, apa nggak kesulitan masnya? Kan biasanya di pasar kan mungkin karena kan untuk menyanggupi stok permintaannya. Saya punya pelanggan di kota yang saya jual itu hampir seluruh titik-titik pasar itu saya punya pelanggan ada. Oh jadi banyak yang supply. Yang supply. Biar kalau di pasar ini tidak ada lagi, ya di pasar sebelah masih ada, pasar yang lain masih ada. Untuk siap supply itu. Lebih banyak mana mas? Dijual sendiri atau dititipkan atau gimana? Kalau lebih banyak itu nitip sama antar ke warung-warung atau bahkan ke restoran luar kota. Ada restoran, maksudnya apakah yang diantar itu cuma warung atau ada restoran mahal yang pakai sambalnya mas? Restoran mahal pernah pakai sudah berjalan hampir 1 tahun. Itu sudah jadi pelanggan sekarang. Jadi juga ada restoran mahal juga? Harus warung aja? Tidak hanya warung aja. Saya sampai tembus luar kota karena lewat restoran tersebut. Oke, dengan bahan-bahan yang masnya pakai, apakah pada saat pembuatan karyawannya pernah nggak tanya, mas kok pakai bahannya seperti ini gitu? Ya ada yang tidak, ada yang nanya, ada kalau yang baru pasti nanya, kaget. Tapi sudah lama rintis pertama dengan saya sudah lumrah begitu. Pokoknya tidak tanya, pokoknya kerja aja. Karena saya bilang kalian di sini saya kasih uang. Jadi kalau mau kerja di sini ya bertahan seperti ini. Oke, itu kalau saya kasih gajinya lebih. Oh berarti 2 kali lipat dari UMR kota tersebut. jadi lebih banyak. Lebih banyak. Terus kalau dari masnya sendiri melihat dengan bahan-bahan seperti itu, apa anda kasihan dengan yang konsumsi? Ada balsemnya, ada boraksnya itu tadi. Kalau mau bilang kasihan, buat apa kasihannya kan saya dapat uang. Karena kalau mau bilang kasihan kecuali ada yang sakit, ada yang mengeluh. Dalam perjalanan sampai sekarang tidak ada yang mengeluh. Oke, berarti hanya dari sambal itu pertama bisa jualnya jauh lebih murah dari pesaing. Iya kan? Dapatnya bisa sampai puluhan juta ya. Betul. Dan pelanggannya sudah sampai di Luar kota. luar kota. Iya. Ada kemungkinan sampai luar pulau dalam waktu dekat? Sepertinya tahun depan ya. Ada lagi bangun jaringan sekarang. Berarti satu hari kalau tadi kan omset mas ya, kalau dari botolnya berapa botol yang keluar? Berapa ratus kurang lebihnya? Karena tembus 400 botol keluar kota. Karena sampai di luar kota tersebut kan pasti orangnya over lagi atau antar lagi ke, ya pokoknya didagangkan lagi, dijualkan lagi. Oke. Tadi saya lupa tanya, dengan bahan-bahan seperti itu sambalnya bisa bertahan berapa lama? Karena setahu saya sambal itu juga ada waktu expirednya dan sebagainya. Karena ada bahan pengawet yang saya sudah bikin sedemikian rupa, jadi bisa berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Nah, Berarti 1 bulan lebih. iya. Itu di luar Di luar. kulkas ya. Iya. Dan ke depan apakah tidak mau pakai merek atau memang mau gini-gini aja sudah pokok supply? Ya untuk sekarang kalau masih lancar ya pakai begini dulu. Tapi kalau memang mau luar kota juga kalau tembus, luar pulau kalau tembus, kalau mau buka cabang, berarti saya harus pakai ada labelnya biar lebih jauh gitu. Lebih besar. Dengan bahan yang tadi tidak mau ada perubahan berarti. Ya, kan saya sudah bilang berapa kali, mudah dan murah. Mudah dan murah. Oke. Pertanyaan terakhir untuk masnya. Setelah podcast ini, apakah ada kepikiran untuk mau berhenti atau pindah dengan bahan yang bagus atau bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi bahwa sejauh ini kalau belum ada yang mengeluh, belum ada yang protes, tetap saya jual. Tetap berjual ya? Tetap jual. Oke. Saya kira cukup untuk berbincang-bincang. Terima kasih. Sudah hadir. Sama sekali. Tapi untuk kalian ya yang barusan nonton podcast ini dan suka makanan pedas, kalian harus hati-hati karena ternyata ada sisi kejam seperti itu di balik makanan pedas atau sambal yang kalian makan. Yang dilakukan oleh para oknum dalam tanda kutip ya, yang kalian harus waspada. Sekali lagi untuk yang suka kuliner pedas wajib hati-hati.
Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam kuliner. Saksikan di channel YouTube ANTS 11 di Sisi Kejam. Sampai ketemu.